ayat 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihil kiram sya'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Tsumma ila ruh abdikal fakir Bapak Dr. Jatika. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Sya'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Ayat 37 kita langsung baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu wawunya atop, qalu fi'il madi, fa'ilnya hum. Wa qalu dan mereka berkata. Nah, siapa merekanya? Nah, itu ai. Berarti yang ditafsirkan adalah fa'ilnya. Mereka berkata. Merekanya siapa? Kuffaru Makkata. Nah, dibaca kuffaru karena fa'il ya. Badal dari hum, domir hum. Jadi mereka berkata, mereka yang dimaksud adalah kuffaru Makkata. Ya, kuffaru fa'il yang dirofakan atau kuffaru badal dari lafad hum. Wa huwa mudhof, Makkata mudhof ilaih. Jadi yang dimaksud adalah orang kafir Mekah. Laula, ya, laula ini namanya huruf tahdid. Huruf tahdid, anjuran ya, biasanya anjuran ya, bisa anjuran gitu. Maknanya halla. Halla itu dua kata, hal sama la. Halnya itu huruf istifham, isim ya. Huruf benar. Huruf istifham, lanya nafi. Makanya biasa diartikan mengapa tidak gitu.
Jadi laula itu artinya hal, hal mengapa, la tidak gitu. Mengapa tidak gitu. Nuzzila fiil madi majhul. Nuzzila fiil madi majhul karena domirnya huwa belum bisa menjadi naibul fa'il. Nah, bedanya fa'il sama naibul fa'il itu tidak terikat dengan mu'anats muzakkar. Jadi kalau fa'il kan harus terikat tuh. Kalau fa'ilnya mu'anats harus mu'anats, muzakkar muzakkar. Tapi kalau naibul fa'il tidak, karena naibul fa'il itu aslinya maf'ul bi. Jadi tidak terikat ya. Makanya di sini ada ayatun. Nah, itu naibul fa'ilnya. Jadi nuzila fi'il madi majhul ala huruf jar hi dhamir muttasil sebagai majrur. Ayatun naibul fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, minya huruf jar, rabbi majrur yang dijarkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Gitu. Jadi nuzila telah diturunkan alaihi kepadanya. Apa yang diturunkan? Ayatun. Ayatun maknanya mukjizat. Mukjizat min rabbihi dari Robnya, dari Tuhannya. Jadi orang kafir Quraisy itu ngomong gitu, ngomongnya laula, tidakkah atau mengapa tidak nuzila diturunkan alaihi kepadanya tuh kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan? Ayatun mir rabbihi, mukjizat dari Robnya, mukjizat dari Tuhannya, seperti koti ya, seperti unta ya, gitu, kayak Nabi Soleh gitu. Harusnya Muhammad juga gitu maunya mereka gitu. Dulu ada nabi mukjizatnya onta gitu. Wal aso dan tongkat. Wal maidati. Maidah itu makanan ya. Gitu. Jadi pengennya orang kafir Quraisy itu begitu. Jadi Muhammad tuh bawa tongkat, punya onta gitu, bisa nurunin makanan dari langit kayak gitu. Maidah. Kul, engkau katakanlah. Nah, kulnya berarti fi'il amar. Fa'ilnya anta, berarti ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kul, engkau katakanlah lahum, kepada mereka. Nah, gitu. Innallaha qadirun ala an yunazzila. Innanya huruf nasab dan taukid. Allaha isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Qadirun khobar inna yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ala huruf jar berarti harus ketemu majrur. Harusnya ketemunya isim, makanya dimasuki an karena ketemunya fi'il. Jadi an itu nanti mentakwil fi'il menjadi isim yang jar. Gitu. Makanya yunazzila fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Begitu. Nah, nanti sebagai silah masdariyah ditakwil isimnya jar sebagai majrur dari ala. Gitu jadinya. Ala an yunazzila. Cuman di sini ada dua qiraat. Bit tasydidi berarti yunazzila. Ada juga wat takhfifi, ringan tanpa tasdid berarti yunzila. Itu maksudnya. Jadi ada dua ya. Maknanya itu berbeda sebetulnya. Kalau yunazzila diturunkannya itu berangsur-angsur, tapi kalau yunzila diturunkannya sekaligus. Gitu. Ayatan, ayatannya berarti menjadi maf'ul bih. Gitu ya. Ayatan maf'ul bih. Jadi sesungguhnya Allah, innallaha qadirun, maha kuasa gitu. Maksudnya punya kemampuan ala an yunazzila, untuk dia menurunkan ayatan
mukjizat. Mimma iqtarahu itu. Iqtarahu itu fiil madi ya. Ifta'ala. Kalau domirnya hum jadi ifta'alu, jadi iqtarahu gitu. Itu fiil madi itu. Wazannya di ifta'ala. Mimma iqtarahu. Jadi iqtarahu fiil madi dengan fa'ilnya hum sebagai silah mausul dari ma gitu. Jadi innallaha qadirun, sesungguhnya Allah qadirun, maha kuasa, punya kemampuan gitu. Ala an yunazzila, untuk dia menurunkan ayatan mukjizat mimma iktarahu, sesuai dengan apa yang mereka pinta gitu. Sebenarnya bisa aja Allah menurunkan onta kepada Nabi Muhammad, memberi tongkat gitu. Nah, cuman kenapa enggak Allah turunkan? Nah gitu, itu bedanya dengan Nabi yang lain. Walakinna, itu wawunya haliyah, wawunya haliyah. Sedangkan boleh begitu, atau padahal. Lakinna itu akhwatnya inna, makanya aksaro, tidak aksaru. Isim lakinna, isim lakinna itu sama kayak isim inna, nasab. Wa huwa mudhaf, humnya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. La ya'lamun, itu lanya nafi, ya'lamuna fi'il mudhari, fa'ilnya hu. La ya'lamuna sebagai khobar lakinna. Itu. Jadi walakinna aksarohum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa maksudnya mereka tidak mengetahui? Anna nuzulaha gitu. Anna nuzulaha, bahwasanya turunnya mukjizat, maksudnya begitu, adalah balaun alaihim, bencana atas mereka. Jadi kalau misalkan Nabi dikasih tongkat, itu dikasih unta, ya, mereka tuh nggak tahu bahwa ketika Allah memberikan mukjizat yang nyata, yang zohir, itu adalah bencana buat mereka. Coba kita perhatikan nabi-nabi dulu itu kan, sebelum Nabi Muhammad, mukjizatnya nampak ya, kelihatan itu. Itu umatnya langsung disiksa itu. Jadi kalau melanggar itu langsung adab turun gitu. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad enggak, melanggar gitu kan, tidak langsung turun adab kan, ditangguhkan dulu, diberi kesempatan untuk bertobat gitu. Kalau tidak, baru tuh kalau sampai batas waktu yang Allah tetapkan tetap dalam dosa, maka baru diturunkan adab gitu kan. Makanya karena mereka nggak tahu ya gitu. Harus bersyukur kita itu, umat Nabi itu tidak seperti umat dulu gitu. Umat dulu langsung Allah adab kan. Korun nggak mau bayar zakat langsung tenggelamkan sama hartanya. Nah itu, tapi mereka nggak paham itu. Nah gitu Pak. Ada keterangan di sini ya. An-nadzunuba takasarot toba'a ala qalbin sahibuha fakana minal ghafilin itu. An-nadzahaba, bahwasanya dosa-dosa itu takasarot. Kalau dosa sudah banyak gitu. Ini umatnya Nabi ini. Kalau sudah banyak, toba'a ala qalbin sahibuha, pemiliknya, berarti pemilik dosa itu baru dikunci hatinya gitu. Kalau umat dulu langsung, tapi kalau umat Nabi Muhammad itu dikumpulin dulu
Umat Nabi Nuh langsung dikasih banjir kan, mati semua. Tuh, kalau umat Nabi itu tadi, kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak ditampilkan mukjizatnya. Itu. Kenapa? Kalau ditampilkan kan harusnya percaya ya. Kalau nggak percaya jadinya langsung diadab. Itu. Kayak Fir'aun waktu Musa melempar tongkat jadi ular, kan langsung itu nyata mukjizat kan. Nah, terus para tukang sihirnya suruh lempar tambang ya, jadilah ular-ular kecil, ular besar ular kecil. Nah, dimakan kan sama Musa. Itu nyata itu. Karena Muhammad nggak gitu kan. Itu. Nah, pengennya orang kafir tuh gitu. Cuman walakina aktsarahum la ya'lamuna. Itu. Akan tetapi mereka kebanyakan tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Anna nuzulaha balaun alaihim. Itu yang kita enggak apa mereka enggak tahu bahwasanya kalau diturunkan mukjizat itu adalah bala atas mereka. Liwujudi halakihim. Karena adanya kebinasaan mereka. Karena adanya kebinasaan mereka in jahaduha jika mereka mengingkarinya. Nyambung ya. Jadi kalau Nabi Muhammad bawa mukjizat yang nyata, misalkan bawa tongkat itu, begitu lempar jadi apa gitu kan. Nah, terus mereka ingkar, udah itu adab itu pasti itu. Ya, jangankan orang jahat ya, Nabi Yunus aja. Nabi Yunus orang baik, ya kan? Begitu meninggalkan umatnya belum ada izin langsung dimakan ikan ya. Nah, itu. Jadi itulah kelebihannya umat Nabi. Jadi kalau umat Nabi itu mukjizatnya tidak ditampilkan secara fisik ya kepada umatnya, malah suruh dikajikan kayak Al-Quran kan. Nah, itu mukjizat terbesar. Nah, gitu kira-kira. Jelas ya? Coba kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ay kuffaru Makkah laula halla nuzila alaihi ayatun mir rabbih kana qati wal asa wal maidati qul lahum innallaha qadirun ala ayyunazzila bit tasydidi wat takhfifi ayatan mimma tarahu walakinna aktsarahum la ya'lamuna anna nuzulaha balaun alaihim liwujudi halakihim in jahaduha. Itu. Jadi kalau kita yang ingkar udah langsung turunin adab. Nah, kalau kita kan sekarang ingkar juga ya malah masih jaya. Iya kan? Banyak orang yang ingkar kepada Allah tapi hartanya banyak gitu kan. Nah, itu sehat gitu. Malah yang ngaji sakit. Nah, itu. Jadi itu salah satu kelebihan sebenarnya. Cuman walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui gitu, bahwa mukjizat ketika ditampilkan seperti umat-umat dulu itu bencana buat mereka ketika mereka ingkar gitu. Nah, itu makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad yang ketika berbuat maksiat masih dikasih kesempatan untuk bertobat ya. Kalau tidak baru gitu. Allah tutup hatinya ya, ketika ditutup hatinya yang lain juga nggak bisa masuk gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi sekarang kita coba lihat riyadhahnya.
Riyadhonnya saya kasih judul, kasih tema. Nah, maksiat penyebab hinanya seorang hamba. Ya, minum dulu biar cenghar. Bismillah. Wabillah. Hanu alaihi fa'asuhu. Hanu alaihi fa'asuhu. Hanu itu fi'il madi, fa'ilnya hu, mereka hina. Alaihi di hadapan Allah, maksudnya begitu. Mereka hina di hadapan Allah. Fa'asuhu, lalu mereka bermaksiat kepada Allah. Apa maksudnya? Jadi orang itu kalau diciptakan oleh Allah akan menjadi orang yang hina, mereka itu pasti maksiat gitu. Jadi kalau Allah mau tetapkan bahwa orang itu akan menjadi hina, maka orang itu maksiat, Pak. Gitu. Sebaliknya, walau izzu alaihi la asomahu. Walau izzu alaihi la asomahu. Walau dan seandainya izzu, mereka menjadi mulia, jadi diciptakan oleh Allah akan menjadi orang yang mulia, alaihi di hadapan Allah. La asomahu itu la-nya pasangan lau ya. Lau itu biasanya berpasangan dengan la. Asoma itu fi'il madi, fa'ilnya huwa. Hunya domir mutasil sebagai maf'ul bih gitu. Jadi walau izzu, seandainya mereka menjadi orang yang mulia alaihi di hadapan Allah, la asomahu, maka pasti Allah menjaganya. Ya begitu. Jadi Allah pasti menjaganya. Asoma itu maksum, pernah dengarkan maksum? Nabi itu maksum, terjaga. La asomahu. Jadi Allah itu pasti menjaganya. Gitu. Harusnya asomahum ya, pakainya hum. Ini menjaganya, menjaga mereka gitu. Harusnya kayaknya hum itu. Salah ketik kayaknya. La asomahu, pasti Allah menjaga mereka. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah akan menjadi orang yang mulia, Allah itu menjaganya sehingga kita tidak bermaksiat dalam hidupnya. Gitu Pak. Nah, wa idza hanal abdu, wa idza hanal abdu, idza itu zorof bermakna syarat ya. Hana fi'il madi, domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il. Al abdu itu fa'ilnya. Alallahi jar majrur. Nah itu kalimat pertama. Kalimat keduanya lam yukrimhu ahadun. Itu sebagai jawab idza. Lam yukrimhu ahadun. Wa idza hanal abdu, dan apabila seorang hamba menjadi hina di hadapan Allah, lam yukrimhu ahadun. Ahadunnya jadi fa'il. Fa'il yukrim. Jadi yukrim fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Ahadunnya jadi fa'il. Gitu. Jadi apabila seorang hamba hina di hadapan Allah, lam yukrimhu ahadu, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Lam yukrimhu ahadu, jadi tidak ada seorang pun yang akan bisa memuliakannya.
Jadi kalau Allah tetapkan kita itu di desa ini gitu kan akan menjadi mulia, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Atau sebaliknya, ketika kita akan dihinakan oleh Allah, ya satu desa tidak akan bisa memuliakan. Kulit kita putih, kulit ya. Terus satu kampung ngomong kulit kita hitam. Kira-kira masih tetap putih apa? Menjadi lama-lama abu-abu terus hitam. Enggak kan? Ya. Kalau kulit kita putih, ya walaupun satu kampung mengatakan kita kulitnya hitam, ya tetap putih. Gitu. Jadi seorang hamba ketika dihinakan oleh Allah, maka seluruh atau salah tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man yuhinillahu famalahu min mukrimin. Faman yuhinillahu itu maknanya isim syarat. Kalau di awal jadi mubtada, jadi aslinya yuhin, fi'il mudhari yang dijazmkan oleh man dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Itu Allahu fa'il, Allahu fa'ilnya, fa'nya robitoh, maknya nafi, lahu jar hu domir mutasil sebagai majrur, minya zaidah gitu. Mukrimin isim yang dijerkan secara lafaz sebagai majrur dan dirofakan secara kedudukan sebagai mubtada muakhor. Ngerti nggak? Jadi lagunya jar majrur itu jadi khobar muqaddam gitu. Khobar muqaddam kan pasangannya mubtada muakhor. Mubtada muakhor itu kan rofa. Kenapa jadi mukrimin? Karena dimasuki min. Nah, minnya zaidah. Kenapa minnya zaidah? Karena diawali dengan mak nafi. Jadi kalau ada mak nafi ketemu min huruf jar, maka isim di depannya menjadi kedudukannya secara lafaz ngejar, tapi secara kedudukan tidak mesti ngejar. Kayak yang ini ya. Berarti ini menjadi mubtada muakhor. Nyambung nggak? Nyambung ya. Jadi fama lahu min mukrimin, maka tidaklah baginya min mukrimin, ada yang memuliakan itu. Jadi tidak ada yang memuliakan, maknanya begitu. Waman yuhinillah, dan barang siapa Allah hinakan itu. Waman yuhinillahu, dan barang siapa Allah hinakan, fama lahu min mukrimin, maka tidaklah baginya min mukrimin, memuliakannya. Jadi tidak ada bagi orang itu bisa dimuliakan, maknanya begitu. Nah, gimana kalau ada orang hina tapi dimuliakan? Gimana tuh? Ada orang hina tapi dimuliakan. Tadi kan aturannya kalau orang hina pasti terjadi hina itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa memuliakan. Nah, ini bagaimana kalau ada orang hina tapi dimuliakan? Berarti yang memuliakannya ada maksud. Ya kan? Coba lihat nih. Wa in azomahumun nasu. Wa in azomahumun nasu fil dzohiri. Wa in itu inya huruf syarat, azoma fi'il madi, humnya maf'ul bi muqaddam, an-nasu fa'il, makanya dibaca rofa. Jika orang-orang memuliakan mereka, nah berarti ya. Jadi in huruf syarat kan tadi, jika azoma memuliakan hum mereka, an-nasu orang-orang gitu, manusia. Jadi jika orang-orang memuliakan mereka, merekanya siapa berarti? Orang yang dihinakan oleh Allah, gitu kan? Siapa orang yang dihinakan oleh Allah? Orang yang tidak dijaga oleh Allah sehingga dia berbuat maksiat, iya kan? Orang ketika berbuat maksiat itu berarti dia hina. Kan tadi kalimat pertamanya orang yang
dihinakan oleh Allah itu tidak dijaga oleh Allah sehingga dia bermaksiat gitu kan. Nah, ketika orang yang bermaksiat itu kan berarti hina. Tapi kok orang-orang menghargai, orang-orang itu memuliakan. Nah, ada apa itu? Fid dhahiri, secara lahir. Jadi secara lahir orang-orang itu memuliakan mereka. Kenapa itu alasannya? Lihajatihim ilaihim, karena kebutuhan mereka kepada mereka itu. Jadi karena butuh itu. Kan ada orang punya duitnya banyak kan ya, miliaran kan. Nah, terus orang-orang menghargai kan, padahal dia dihinakan oleh Allah, orang yang selalu bermaksiat. Jadi kenapa orang itu menghormati? Karena ada hajat itu kepada orang itu. Satu, karena ada hajat. Au khaufan, atau ada rasa takut. Min syarrihim, jadi ada rasa takut dari keburukan mereka, dari kejahatan mereka. Jadi kalau nggak hormat diculik gitu kan. Nah, itu kalau tidak menghargai langsung diambil terus diapain begitu. Jadi khaufan min syarrihim itu. Jadi alasannya dua, kenapa orang yang dihinakan tapi dimuliakan oleh orang-orang. Satu, orang-orang itu hajat sama mereka, tahu hajat ya? Butuh gitu. Karena saya butuh sama mereka jadinya ya memuliakan gitu, menghormati, ya kan? Cium tangan, hormat gitu. Atau yang kedua, karena takut dari kejahatan mereka. Kalau tidak nurut bisa diculik kayak gitu misalnya. Fahum fi qulubihim. Nah, itu. Ini fa-nya haliyah. Padahal mereka, nah itu humnya domir munfasil, di awal jadi mubtada. Padahal mereka gitu ya. Fi qulubihim, di dalam hati mereka gitu. Padahal merekanya siapa yang pertama? Padahal mereka di dalam hati mereka yang pertama siapa? Mereka yang kedua siapa? Orang yang dihina. Yang pertama siapa? Padahal mereka dalam hati mereka. Nah, mereka yang pertama siapa? Orang yang dihinakan. Ya. Mereka yang keduanya orang yang butuh, orang yang takut gitu. Berarti orang yang memuliakannya. Padahal mereka di dalam hati mereka ahqaru syai'in, sehina-hina orang, wa ahwanuhu, dan serendah-rendahnya orang gitu. Jadi dalam hati mereka mengakui bahwa mereka tuh orang hina gitu, bahwa mereka tuh orang rendah. Kenapa? Karena banyak maksiatnya. Tapi kenapa mereka menghargai? Karena dua kebutuhannya. Karena hajat gitu kan, dia butuh duitnya, gitu kan. Kayak karyawan ke bos gitu kan, nggak senang sama bosnya misalkan nih dia, tapi tetap aja dia. Kenapa? Karena saya butuh. Nah itu bisa juga yang kedua, karena ada rasa takut dari kejahatan mereka. Gitu. Padahal mereka di dalam hati mereka ahqaru syai'in wa ahwanu, seburuk-buruk orang, sehina-hina orang, dan serendah-rendah orang gitu. Saya kalau enggak, karena saya butuh mah saya enggak mau ngabdi gitu, model begitu, karena tahu keburukannya. Nah itu. Tapi kita jangan sampai ada di situ kan. Nah gitu. Itulah orang ketika dihinakan oleh Allah, maka ciri
orang itu selalu maksiat. Orang yang dimuliakan oleh Allah dijaga, orang itu tidak berbuat maksiat, begitu. Apabila seorang hamba dihinakan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Seperti firman Allah tadi, wa may yuhinillahu famalahu min mukrimin. Barang siapa Allah hinakan, maka tidak seorang pun yang bisa memuliakannya. Dan jika ada, nah itu baru, jika ada orang-orang memuliakan mereka secara lahir karena mereka butuh, gitu, ya kan? Atau mereka takut dari kejahatan mereka, gitu. Padahal di dalam hati mereka, di dalam hati mereka adalah orang-orang yang hina, mengakui gitu bahwa dia tuh orangnya kejam, orangnya gitu, mengakui di hatinya. Tapi tetap dia hormat. Kenapa? Itu tadi, saya butuh atau saya takut. Nah itu berarti orang yang tidak merdeka, gitu kan? Oke, kita baca ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hanu alaihi fa'asuhu walau izzu alaihi la'asabahum wa idza hanal abdu ala Allahi lam yukrimhu ahadun kama qala Allah ta'ala wa man yuhinillahu famalahu min mukrimin wa in azamahumun nasu fid dhahiri li hajatihim ilaihim au khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanu. Iya, ahwanu itu isim tafdil, artinya hina atau rendah. Ahqaru boleh rendah, ahwanunya boleh hina. Ya, itu rendahan dan hinaannya. Oke, cukup hari ini, barangkali nanti ada yang dipertanyakan sambil makan kolang kaling. Ya. Kita tutup dulu dengan shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.